kepada semua daerah, karena semua daerah diwakili di tempat ini. Taman ini harus juga dapat dipertanggungjawabkan kepada sejarah dan generasi yang akan datang. Ada hal lain yang membuat kita sangat lega, ialah bahwa kita telah berusaha mengabadikan sebagian warisan kebudayaan dan nilai-nilai yang tinggi kepada generasi yang akan datang. Dengan penuh rasa haru, dengan berterima kasih kepada semua mereka yang telah membangun taman ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini saya nyatakan siap. Oke. 6,0 yang belakang sebelah. Maaf. Sebentar. Pintu 2 di. Nah teman-teman, kita udah nyampe di Taman Mini Indonesia Indah. Untuk tiket satu orang itu 20.000, dan kalau pakai mobil itu 20.000. Kalau pakai motor berapa? 15.000. 15.000, karena kami berdua totalnya itu pakai mobil 60.000 aja, murah meriah. Kita udah bisa melihat Indonesia di Jakarta, seluruh Indonesia di Jakarta. Yuk ikutin lagi perjalanan kita. Berdirinya Taman Mini Indonesia Indah tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan masa pemerintahan Orde Baru ketika Presiden Soeharto masih berkuasa di Indonesia. Berdasarkan kepada buku sejarah yang ada, awal mula keberadaan Taman Mini Indonesia Indah tersebut dimulai ketika dalam sebuah pertemuan yang diadakan di kediaman Presiden Soeharto, yakni di Jalan Cendana nomor 8 pada tanggal 13 Maret 1970. Ibu negara Siti Hartinah yang kita kenal dengan nama Ibu Tin menyampaikan gagasan dan ide untuk membangun Taman Mini Indonesia Indah yang merupakan miniatur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari pembangunan Taman Mini Indonesia Indah tersebut adalah agar bisa membangkitkan rasa kebanggaan dan rasa cinta tanah air bagi seluruh warga negara Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, maka kemudian dimulailah proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Yayasan Harapan Kita. Proyek ini kemudian dikenal dengan sebutan Proyek Miniatur Indonesia Indah. Berdasarkan kepada catatan sejarah yang ada, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dimulai pada tahun 1972 dan menempati luas area sekitar 150 hektar. Karena merupakan sebuah proyek nasional, maka pembangunan Taman Mini Indonesia Indah tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya sekitar 3 tahun saja, maka pembangunan tersebut telah dapat diselesaikan. Taman Mini Indonesia Indah diresmikan pada tanggal 20 April 1975 dan mulai dibuka untuk masyarakat umum. Sesuai dengan ide dan tujuan awalnya, maka di dalam kompleks Taman Mini Indonesia Indah tersebut berisi seluruh miniatur aspek kekayaan alam, budaya, tradisi, sampai dengan perkembangan teknologi yang diperagakan. Taman Mini Indonesia Indah sangat cocok untuk sarana wisata keluarga dan edukasi karena di dalamnya banyak sekali terdapat wahana dan fasilitas yang berhubungan edukasi atau pendidikan.
semuanya. Sekarang Nian lagi di depan Museum Purna Bakti Pertiwi. Seperti apa di dalamnya? Yuk, kita lihat. Ternyata udah gitu kan, tadi ada liputannya. Saya lagi direnovasi. Di dalam kompleks Taman Mini Indonesia Indah, terdapat 33 anjungan daerah yang dibangun secara berderet mengelilingi sebuah danau. Anjungan daerah tersebut melambangkan bahwa kita adalah satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Walaupun pada setiap anjungan, daerah tersebut membawa ciri khas daerah masing-masing. Anjungan daerah tersebut dibangun untuk mewakili keberadaan suku-suku bangsa di Indonesia. Seperti kita telah ketahui bersama bahwa hampir setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bentuk dan corak rumah adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Pembangunan anjungan daerah tersebut dibuat secara tematik dalam 7 zona, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Bentuk dan fisik bangunan rumah adat yang ada di setiap anjungan tersebut dirancang dan dibangun sesuai dengan bentuk bangunan aslinya. Mulai dari ukurannya, bentuk atapnya, dekorasinya, layout ruangannya, bentuk jendelanya, tangga-tangga, dan sebagainya. Semua itu dibuat dengan seksama dan sangat detail. Selain bentuk fisik bangunan rumah adat yang menjadi ciri khas di dalam anjungan daerah tersebut, juga ditampilkan dan diperagakan berbagai macam jenis pakaian adat, busana pernikahan, baju tari, dan juga artefak-artefak etnografi. Misalnya, senjata khas tiap-tiap daerah, perabotan sehari-hari, dan kerajinan tangan yang ada pada setiap daerah tersebut. Sebagai tempat berlibur dan sarana rekreasi, maka Taman Mini Indonesia Indah juga memiliki banyak sekali bangunan berupa wahana dan sarana rekreasi yang bisa menjadi pilihan bagi Anda. Semua wahana rekreasi tersebut akan membuat liburan Anda bersama keluarga terasa begitu menyenangkan. Ketika masa liburan sekolah tiba, maka Anda bisa memasukkan Taman Mini Indonesia Indah ke dalam tujuan berlibur Anda bersama keluarga. Alamat lengkap Taman Mini Indonesia Indah: Pintu Utama, Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Next ya, kita berada di Patung Garuda. Selain bangunan anjungan daerah, Taman Mini Indonesia Indah juga memiliki bangunan rumah ibadah dan keagamaan yang juga merupakan representasi dari seluruh agama yang ada dan diakui secara resmi oleh pemerintah. Bangunan rumah ibadah tersebut juga bisa digunakan oleh para pengunjung untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama mereka masing-masing. Bangunan-bangunan rumah ibadah tersebut antara lain Masjid Pangeran Diponegoro, Gereja Katolik Santa Katrina, Gereja Protestan Haleluya, Pura Panataran Agung Kertabumi, Wihara Arya Dwipa Arama, Sasana Adirasa Pangeran Sambernyawa, Kuil Konghucu Kong Miao. Terima kasih sudah menyaksikan.